Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi dhawil irfan. Amma ba'du. Kepada Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Soleh Bakhruddin sapa Ibu Nyai ingkang sanget kula mulyakaken, ingkang sanget kula taati, dumateng pengurus yayasan mulai dari ketua umum dan jajaran pengurus yang lain yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati, yang tidak hadir maaf tidak saya hormati. Kepada Kepala MTS Darut Taqwa 2 Ustadz Misbahul Munir beserta para dewan guru, bapak dan ibu guru yang kami hormati, anak-anak kami, wisudawan, wisuda putri, sekali lagi wisudawan, wisuda putri yang amat sangat kami banggakan, kami sayangi, kami cintai. Oleh karena saya sangat bangga dan saya menyayangi dan mencintai, tolong setelah lulus sanawiyah lanjutkan tetap di Darut Taqwa. Boleh SMA, boleh SMK, boleh aliyah, terserah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saya tidak menyangka kalau pada pagi hari ini disuruh mau'izatul hasanah, karena biasanya ada adik saya Muhammadah sebagai bidang pembina SLTP, tapi terus terang adik saya kalau ada saya ceramah itu grogi. Jadi tidak mau, saya dipaksa-paksa. Lu nak sampean maksa aku kok amplop kena aku lu ngono aku emang. Ya terus terang aja. Wes. Anak-anak sekalian, wes ngeten kula namung badhe. Lho niki wali santri dugi ta niki? Wonten sebagian wali santri nggih. Ngapunten dumateng para wali-wali nggih kula hormati ingkang sami rawuh. Ngapunten wali tapi gak pati mandi buriku. Nyuwun sewu bapak-bapak, wali niku wonten sekawan nggih. Waliullah, wali sing sending apa sing ahli wiritan, sing ahli tahajud, sing ahli munajat jenenge waliullah. Ana maneh wali sing akeh utange, akeh ngresuloe, akeh pikirane, ya sampeyan niku wali murid. Ana maneh wali sing akeh gajine, akeh bayarane, wali kota. Ana maneh wali sing akeh nyanyine, akeh lagu-lagune, jenenge wali apa rek? Wali band ya. Ya ana papat Pak Wali. Tapi wali senajano wali murid, wali santri nak ngumpul lebih teka wong 40 dungane padha karo dungane Mbah Hamid Pasuruan, padha karo wali siji. Moga-moga wali sing hadir niki
dungane mandi ndongakno dhateng putra putri ingkang dipun wisuda. Ngoten nggih. Saderenge ndonga niki kula cerita. Mudah-mudahan anak-anak sekalian yang baru diwisuda, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan sambutan bahwasanya anak adalah tumpuan harapan orang tua. Ya, anak adalah merupakan buah hati, belahan jiwa, tumpuhan harapan, penerus cita-cita. Tidak ada orang tua yang punya anak di dunia ini kecuali anaknya menjadi anak soleh dan solihah. Betul napa betul? Terus ya, tidak ada orang tua satupun yang mempunyai anak kecuali menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bercerita di hadapan para sahabat. Sahabat dikumpulkan, Rasulullah bercerita begini, wahai para sahabatku semua, besok di hari kiamat, besok ono dina kiamat iku ono arek nek swarga gak kerasan. Nek swarga kok gak kerasan? Aneh ya. Ono arek nek swarga gak kerasan. Karena apa kok gak kerasan? Sebab menunggu, menanti kehadiran, ketemu dengan kedua orang tuanya. Malaikat pun bertanya, wahai si fulan, kenapa kau di surga kok gelisah, susah, mundar mandir ke barat, ke timur, utara, selatan. Kamu tidak kerasan? Apakah surganya kurang indah? Apakah makanannya kurang lezat? Apakah minumannya kurang segar? Dia menjawab, wahai malaikat, sebetulnya di dalam surga tidak kekurangan suatu apapun. Tapi saya gelisah, saya susah. Saya tidak kerasan di dalam surga karena saya mencari bapak dan ibu saya. Bapak ibu apa papa mama dek? Mencari papa mama saya gak apa-apa. Tapi yang delok-delok di sini papa nih sikile tungkai pecah-pecah diundang papa. Ya delok. Karena saya mencari ayah dan ibu saya, wis umum, ayah dan ibu saya di surga tidak ketemu kata malaikat. Sehingga saya mondar-mandir, saya susah. Karena apa gunanya saya harus enak-enak di surga kalau tidak bersama orang tua saya yang dulu di dunia memperjuangkan saya, mau menyekolahkan saya, mau memondokkan saya, membiayai saya untuk mencari ilmu agama. Kalau saya tidak bersama-sama dengan kedua orang tua saya tidak akan bisa nyaman hidup di surga ini, wahai malaikat. Terus mau kamu apa? Oleh karena itu malaikat, saya minta izin, minta tolong, saya nyuwun izin datang panjenengan badhe madosi bapak kali ibu kula. Padha karo arek pondok ngalah nak metu-metu lak pamitan rek ya. Pamitan karo pengasuh rek ya. Tapi kadang nang celunang nek pondok kok metu mulih kadang-kadang gak pamit iki piye iki. Nek swarga lho ana arek swarga kepengin goleki bapakne, kepengin pethok karo bapakne ibuke, pamitan yang malaikat. Akhirnya diizini oleh malaikat. Yo, nak panjen awang kepengin goleki bapak karo ibumu, silahkan. Akhirnya dia bergegas ingin turun dari surga. Setelah dia berada di terasnya surga, tapi ya bagus ternyata surga tidak seperti ini. Terbuat dari min yakutatin hamra. Jadi dinding-dindingnya surga itu terbuat dari min yakutatin hamra, dari batu yakut yang berwarna merah. Kamu tahu yakut? Dudu bapak nelok. Yakut itu batu permata, lebih mahal daripada intan, lebih mahal daripada emas. Itu besok menjadi bahan bangunan surga. Di surga yang begitu indah, dia akan turun dari serambi surga. Tiba-tiba dia melihat orang di bawah, dibondo, dicancang, wajahnya item-item, luwih item katimbang capile sampeyan niku. Luwih hitam daripada baju sampean niku. Sikile telapakane wombo,
garese cuwilik, wetenge gawendut, gulune cuwilik, ndase gawedhe-gedhe. Kayak Donald apa? Donat bebek. Apa Donald bebek tau? Digiring, dicampur karo wong elek-elek arep digolek neraka. Ternyata orang tuanya ikut ada di golongan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu. Langsung si anak yang ada di serambi surga tadi tidak menjadi turun karena sudah melihat orang tuanya. Dia pun berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, itu yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu adalah papa dan mama saya ya Allah. Kenapa ya Allah tidak bersama-sama saya ke surga? Akhirnya ada suara tanpa rupa namanya Hatib. Hatib pun menjawab, wahai si fulan, ayahmu ibumu sudah ditimbang, sudah dihisab, amal perbuatannya, timbangan amal yang baiknya hanya sedikit, banyak yang jelek. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tunggu ya Pak. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Jadi orang besok di hari kiamat itu kalau timbangan amal baiknya itu berat, maka fi 'isyatir radiyah, di dalam kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Akan tetapi wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka orang yang timbangan amalnya yang berat adalah yang jelek, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Ibumu, bapakmu termasuk itu. Oleh karenanya ikhlaskan saja ibu kamu biar berada di neraka, ikhlaskan bapak kamu biar ada di neraka. Kamu nikmati surga karena surga itu adalah hanya untuk orang-orang yang bersih dari dosa, dan dosa kamu sudah saya ampuni semua karena perbuatan yang baik, amal ibadah itu bisa menghapus dari semua kejelekan-kejelekan ketika di dunia. Akhirnya anak ini menangis, wahai Allah, saya kalau harus masuk ke surga sendirian tanpa ibu dan bapak saya tidak mau ya Allah. Karena saya menjadi orang ahli ibadah, saya ketika di dunia menjadi orang berilmu agama, ini adalah karena jerih payah ibu dan bapak saya yang memperjuangkan saya, memondokkan saya. Ketika itu saya diantarkan ke pondok pesantren Ngalah, adalah ayah dan ibu saya mengantarkan saya. Kalau sekarang ayah dan ibu saya harus berada di neraka, ya Allah, saya minta izin, saya akan ikut bapak dan ibu saya di neraka saja daripada saya di surga sendirian tanpa ayah dan ibu saya. Ini adalah problema besar. Kenapa menjadi problem? Sebab kalau orang sudah masuk di dalam surga, nanti dia itu berada di neraka, nerokone adem. Lah anak nerokone adem, genyeksa wong sing tambeng-tambeng, ahli minum, ahli judi, ahli zina, iku koyo apa? Akhirnya malaikat ya, ikan malaikat, iki arek iki masalah iki. Wis, iku wong tuane loro kejukuan. Aja dicemplungno neraka, babah cik dilebokno swarga bareng-bareng karo anake, ndampingi karo anake. Alhamdulillah. Artinya anak yang soleh itu besok bisa mengangkat derajatnya orang tua, bukan hanya di dunia, sampai di hari kiamat anak yang soleh solehah itu akan bisa mengangkat derajatnya orang tua. Akan masuk neraka tidak jadi karena punya anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan ini termasuk anda semualah yang akan menjadi orang yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua kamu baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma.
Mula tolong para wali santri, nak mondok anake sing ikhlas, mondok anake sing tega. Sak mangkin iki wayahe usum. Ana wong tua mondokno anak lho. Masya Allah, lapor teng kula Gus, yoga kula mboten kerasan. Lho napa mboten kerasan? Ya duka mboten kerasan, tak takoni areke tak celuk dhewe. Nduk awakmu kerasan apa enggak? Ngapunten kula asline lho pun kerasan. Lho kok jare ibu enggak kerasan? Tak takoni, Bu, anak sampean tak takoni kerasan, Bu. Lho kok sampean malah ngomong gak kerasan? Iki sing gak kerasan sing gak oleh iki ibuke apa ya apa? Ngapunten Gus, lha ayahe teng griya mular mawon. Ayahe sing nangis ning omah. Anake sampean iki pira sih? Ya namung setunggal niki entok. Lah ya lak enak sampean koyo manten anyar maneh. Gawe ya maneh nggih omah tenang sampean. Anak sampean cek mondok kene tak mongi. Masya Allah, akhirnya wurung mondok gara-gara ayah iki omah nangis tok. Iki aja sampai terjadi. Iku durung siap mondokno anak didaftar nek pondok, percuma. Lah maka dari itu para wali wis iki sak anoke wali iki tulung nak duwe anak cilik diondokno ikhlasno. Lho aja sampai kadang-kadang mondok dikancani turu. Ono wong wedok nginepi anake nang kamare arek lanang, sewengi langsung pas sembahyang subuh tak singgung karo aku. Bapak gak kerasan situk gak apa-apa. Nyuwun sewu, ibu-ibu mboten asal nginepi yogane teng kamar. Sampeyan nyambangi mulai isuk pameneng kok isak mulih wis cukup, waya dini aku sampeyan tinggal mulih. Lah nek sampeyan diturunin nggone kamar, arek-arek sing sungkan kate turun ning nggone kamare arek-arek krana ana ibu-ibu sing nginep ning kono. Marun akhirnya jam 10 mulih gak pamitan. Lha iki wong saiki nak mondok anak iki modele ngono. Yo gak pamitan gak apa. Lho niki lah. Maka getun niku ana mburi. Gak ana getun ning ngarep. Oleh karenanya anak-anak sekalian, dengan cerita yang saya sampaikan ini adalah merupakan satu kisah yang dulunya Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Beliau Rasulullah bercerita di hadapan para sahabat, ada di hari kiamat besok anak yang model seperti itu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Juga ada anak yang orang tuanya sudah akan masuk ke pintu surga. Sudah akan masuk, belum masuk ini. Sudah akan masuk ke pintu surga. Ternyata ada seorang anak, ada seorang manusia yang berteriak dari dalam neraka, "Ya Allah!" Sopo apa nih? "Saya Tarno." "Di mana kamu?" "Di neraka." "Loh kenapa kamu?" "Mbah Tarno." Dudu Tarno sing sulap juga. Jenenge Tarno. Orang yang akan dimasukkan ke dalam surga sudah berada di pintu surga itu adalah orang tua saya, wahai Allah, ibu dan bapak saya. Loh memangnya kenapa? Ada masalah? Ada ya Allah. Apa masalahnya? Masalahnya saya ini anaknya dulu di dunia gak pernah dididik pendidikan agama. Saya tidak sholat, tidak disuruh. Saya tidak mengaji, tidak pernah disarankan, tidak pernah dipondokkan, sehingga saya liar di dunia. Orang tua saya memang ahli ibadah, ibu saya ahli ibadah, ayah saya ahli ibadah, bahkan ahli sholat malam. Tapi dia tidak ngereken saya. Tidak ngereken saya. Tidak memedulikan saya. Dia hanya mementingkan diri sendiri, ya Allah. Oleh karena itu saya masuk neraka bukan semata-mata salah saya, tapi ini adalah termasuk kesalahan kedua orang tua saya. Oleh karena itu Allah, saya menuntut agar ibu dan bapak saya, mumpung belum masuk ke dalam surga, akan saya ajak bersama-sama ke neraka bersama-sama saya. Akhirnya apa? Keputusan itu ternyata memang mentakoni, "Iku anak sampean bener ta?" "Inggih ya Allah." "Gak tahu kan didik?" "Mboten." "Masih gak sembahyang gak kon?" "Mboten." "Nang ngono awakmu salah gede iki wis cemplung nang neraka." Naudzu. Nah inilah, oleh karena itu anak-anak sekalian, mudah-mudahan Anda setelah lulus sanawiyah ini nanti masih bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi. Di sini ada 3 lembaga yang menanti kalian. Sudah banyak yang daftar ya? SMA atau Aliyah atau SMK Darut Taqwa ya. Kalau ada yang keluar dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya juga tidak bisa
apa itu namanya, ora iso gandoli. Ora iso gandoli sebab mencari ilmu itu adalah apa itu kebebasan ya, bebas sampean pindah dimanapun, tapi tetap bahwasanya kalian harus tahu ini yang paling terakhir saya pesankan anak-anak sekalian, manusia kalau ingin menjadi orang yang mulia, hidupnya sejahtera baik di dunia maupun di akhirat, kamu semua harus menghormati 3 orang. Anak-anak sekalian, manusia ini mempunyai 3 orang tua. Kalau kalian hanya baru 2, apa itu? Orang tua yang pertama namanya Abul Jasad. Kalian harus hormat dengan Abul Jasad, bapak, emak sampean, bapak ibu sampean itu namanya Abul Jasad. Apa Abul Jasad? Ya gara-gara bapak karo ibu sampean biyen niku nek jero kamar mbah uyel gak ngerti aku, moro-moro akhir itu dadi sampean iki. Iku jenenge Abul Jasad. Ya. Sing meroduk sampean iku jenenge Abul Jasad. Setelah Abul Jasad ana namanya Abur Ruh. Siapa? Muliakan kedua ini Abur Ruh. Siapa? Para bapak dan ibu guru. Itu namanya Abur Ruh. Ini pun harus dimuliakan kalau ingin menjadi orang yang hidup sejahtera. Ojo wani karo wong tua, ojo wani karo guru. Ini yang kedua. Karena kalian masih mempunyai 2 orang tua, tapi besok pasti akan mempunyai 3 orang tua. Yang terakhir namanya Abul Musoharoh, yaitu wong tua moro tuwa. Iku ya kudu dihormati, aja dibeda-bedakno. Jangan sekali-kali berani dengan mertua. Jangan sekali-kali membentak orang tua. Jangan sekali-kali menampakkan wajah suram di hadapan mertua. Apalagi kalau orang tuanya sendiri sudah meninggal. Mertua adalah pengganti Abul Jasad dan juga menjadi Abur Ruh, menjadi Abul Musoharoh. Ini yang harus dihormati. Insya Allah kalau manusia bisa menghormati 3 orang ini, hidup kalian akan damai, sejahtera, bahagia, dunyan wa akhiratan. Amin Allahumma. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Saya tidak bisa menyampaikan banyak-banyak karena saya tadi tidak sengaja masuk dipanggil Romo Kiai Haji pakaiannya koyok ini, nyetil koyok ini. Gak sengaja masalah memang ya gak roh, gak dikandani dhisik. Gak dikandani kok mau sak durunge dikandani ngono ya serbanan barang, emang udel-udelan barang. Dadi cek pantes diundang Romo Kiai iku serbane gedhe mari ngono apa jubahe klengsreh pantes. Wong pakaian koyo ngene Romo Kiai. Gak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ya bisa menjadi piling kanggo sampean kabeh, khususnya anak-anak kami yang baru saja diwisuda. Didoakan mudah-mudahan ilmunya manfaat, maslahah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Kalau ilmu manfaat hanya untuk diri sendiri, tapi kalau barokah nanti bisa diamalkan kepada orang lain. Manfaat, maslahah, barokah fid dunya wal akhirah bi barokati sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa dhanban maghfura wa amran yasira wa umran tawila wa qalban khashi'a wa du'aan mustajaba wa waladan shaliha wa dzurriyyatan thayyibah wa islaman kamila wa imanan shadiqa wa razaqan wasi'an katsiran halalan thayyiban barikan mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa midzatina min ahlil ilmi wa min ahlil khair min ahlis sa'adah was salamah min ahlil ghina was sakhawah wa min ahlil Qur'an wa min ahlis sunnah wal jamaah ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.